Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Semansagers, perkenalkan kami dari HJ12. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengampanyekan mengenai berani melawan nafsa dalam mata pelajaran sosiologi. Bersama kami, tim Safe Zone Crew, perkenalkan nama saya Keisha Mutiatmaja, Farel Afriyadi Sinaga, Riak Salmakfira, Zikri Dalfatullah, Maria El Srimadu, Syarin Sandi Fitrahi. Di sini tim Safe Zone Crew akan menampilkan video bagaimana nafza bisa merusak kehidupan remaja. Nafza adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Zat-zat ini dapat menimbulkan ketergantungan dan kecanduan jika digunakan di luar kendali. Menurut data dari Badan Narkotika Nasional, ada sekitar 3,3 juta orang di Indonesia yang terjerumus ke dalam penggunaan narkoba. Hal ini sangat diprihatinkan. Hal ini bukan merupakan masalah yang kecil, dan hal ini harus ditangani dengan cara yang serius. Tahu nggak sih, penyalahgunaan nafza itu nggak muncul gitu aja loh, melainkan dari hasil interaksi sosial yang kompleks. Nah, ada juga nih beberapa faktornya. Yang pertama, faktor individu, yang dimana individu tersebut memiliki rasa ingin tahu yang berlebihan dan tekanan batin. Nah, yang kedua itu faktor keluarga yang tidak harmonis, dan faktor terakhir itu faktor lingkungan, pergaulan yang salah arah. Nah, perilaku menyimpang ini seringkali lahir dari tekanan sosial ataupun lemahnya kontrol diri maupun lingkungan. Nafza bisa memberi dampak serius bagi kita semua. Secara medis, pengguna nafza bisa terkena depresi, serangan jantung, hingga kematian. Sedangkan pada aspek sosial, pengguna nafza bisa terasing dari keluarganya, gagal dalam pendidikan, sehingga sulit berperan di dalam masyarakat. Maka dari itu, kita semua harus menghindari nafza sekarang juga. pencegahan harus dilakukan sejak dini. Pendidikan tentang bahaya nafza perlu disampaikan dengan menggunakan bahasa yang dekat dengan remaja. keluarga harus mencari tempat dialog, masyarakat perlu membangun budaya sehat, dan pemerintah harus menyediakan tempat dukungan, Pencegahan bukan soal aturan, tapi membangun ketahanan sosial. Sekolah juga mempunyai peran penting. Nah, diharapkan semua sekolah itu memiliki kegiatan ekspresi positif seperti ekskul dan Di sini kegiatan. saya Keisha Mutiatmaja bersama Bapak siapa namanya? Bapak Adlin dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Baik, jadi di sini kami dari tim Safe Zone akan menanyakan mengenai penyalahgunaan nafza nih Pak. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang remaja di zaman sekarang yang FOMO, yang ikutan tren media sosial, dan mungkin dapat berpengaruh kepada teman sebaya mengenai masalah nafza tersebut. Dan menurut Bapak, apakah ada cara efektif untuk menanggulangi hal tersebut tanpa membuat remaja merasa dijauhi dan dikucilkan? Oke, nah ini sebenarnya bertepatan juga dengan BNN Provinsi Kepulauan Riau hadir di SMA Negeri 1 Batam untuk melaksanakan kegiatan pelatihan pendidik teman sebaya anti narkoba. Nah ini kebetulan sekali nih, luar biasa. Pertanyaannya tadi bagus. Yang ingin saya katakan adalah kita harus tahu dulu nih, kenapa remaja itu rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah kalau kita lihat anak sekolah sekarang kan pasti di usia-usia yang menginjak dewasa, tetapi belum dewasa. Dia di tengah-tengah nih, di bawah masih anak-anak iya juga, dewasa belum juga. Jadi dia artinya terkadang dia seperti anak-anak, terkadang dia juga sudah seperti dewasa, sehingga dia banyak untuk mencari, mengeksplor diri, kira-kira apa sih rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Nah ini pasti banyak anak-anak yang sekarang ikutan tren, FOMO tadi, ikutan tren misalnya nih, ingin diakui oleh teman-temannya hebat, sehingga dia tertarik untuk misalnya dalam hal rokok misalnya, ingin hebat karena dianggapnya kalau merokok itu keren, hebat, nah sehingga dia tertarik akhirnya mencoba. Nah ini kan sesuatu yang berbahaya kalau kita biarkan begitu saja. Nah makanya di acara kita ini, di kegiatan pelatihan pendidik sebaya ini, anak-anak remaja ini diharapkan mempunyai pengetahuan yang baik tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Artinya anak-anak ini harus sadar dulu nih akan bahaya narkoba. Hal ini kita lakukan untuk meningkatkan ketahanan diri anti narkoba. Jadi makanya di ketahanan diri ini ada tiga dimensi yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah regulasi diri. Artinya anak-anak harus pandai, harus pintar untuk mengendalikan emosi. Jadi ketika diejek-ejek sama teman sebaya, jangan terpancing nih. Nah, anak remaja harus mampu mengendalikan diri. Kakak permisi, apakah kakak ada waktu? Ada? Oke, izin wawancara ya kak. Perkenalkan, nama saya Syarin Sandi Fitrahi dari Safe Zone Crew bersama kak. Saya Kiko Immanuel Peleling dari kelas 12F. Nah, Kak Kiko ini sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Batam. Izin wawancara ya kak.
Nah, bukti dari BNN menyatakan bahwa 3,3 juta pengguna narkoba ada di Indonesia. Nah, rata-rata usianya itu adalah 15 sampai 49 tahun. Nah, menurut kakak nih, di kalangan remaja, apakah kesadarannya itu sudah tinggi? Dan juga bagaimana cara meningkatkan kesadaran di kalangan remaja untuk menghindari penggunaan narkoba ini, Kak? Oke, dari pandangan saya sebagai ketua OSIS juga dan sebagai pelajar ya tentang narkoba ini, menurut saya kesadaran teman-teman juga udah secara meluas, udah merata juga. Namun ada beberapa orang juga nih yang belum paham dan kurang paham. Menurut saya, sebagai cara paling efektif adalah yang pertama dengan edukasi dengan cara bahasa remaja. Artinya kita saling mengingatkan teman kita dan juga dengan konten edukasi dan kemudian dari pihak sekolah tentang narkoba ini. Terima kasih ya Kak Kiko atas jawabannya. Ini ada sedikit hadiah dari kami. Oke, makasih ya. Terima kasih Kak Kiko atas waktunya. Bye-bye guys. Halo semuanya, jadi di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama Daniel. Jadi Daniel, saya Maria Elsri Madu selaku pewawancara di sini dan saya akan mewawancarai kamu sebagai sebagai ketua PIKR sebelumnya dan calon OSIS 2025 dan 2026. Nah, apakah kamu bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Jadi pertanyaan saya, bagaimana semasa menghadapi yang namanya masalah tentang nafza dan apa tindakan nyata para siswanya untuk menghindari yang namanya nafza? Kalau sebelumnya kan singkatan dari nafza itu kan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya kan. Nah, mungkin untuk pengupayaan dari saya sebagai anggota OSIS dan sekaligus ex-ketua PIKR, itu upaya yang saya lakukan adalah pertama itu dengan seminar ataupun workshop bagi murid-murid semansa. Nah, yang kedua itu saya bakal melakukan yang namanya penyusuran ataupun bisa dibilang seperti penyusuran gitu untuk mengecek apakah di anak-anak semansa ini terdapat gejala-gejala seperti bisa dibilang pemakai atau pemakai narkoba, ganja, kokain, dan lain-lainnya. Nah, itu langkah kedua. Dan untuk langkah terakhir, itu akan setelah mungkin ada beberapa orang yang bisa terindikasi sebagai pemakai, itu akan saya laporkan kepada pihak yang lebih bertanggung jawab atau pihak yang lebih superior. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih ya Daniel. Ini ada sedikit hadiah dari kami karena kamu sudah bersedia untuk kami wawancara. Jika bukan generasi kita, lalu siapa yang akan mengambil langkah untuk melawan nafza? Nafza adalah ancaman nyata bagi generasi kita. Kita bangga menjadi bagian dari Semansa, sekolah yang tidak hanya unggul dalam akademik, tapi juga dalam pembentukan karakter positif generasi muda. Marilah bersama-sama kita menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita. Bersama kami, tim Safe Zone Crew, berani melawan nafza.